Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiatul Jana dari kelas Biologi C dengan nomor NIM 200810606062. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Biologi Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Nah, untuk reproduksi itu sendiri ialah proses pemindahan materi genetik dari sel induk kepada sel anak dengan bantuan organ reproduksi. Nah, dari proses reproduksi itu terjadi proses fertilisasi, di mana proses fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dengan oosit sekunder. Nah, untuk reproduksi itu sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah. Selanjutnya yaitu untuk melestarikan keseimbangan makhluk hidup, terutama pada hewan. Untuk jenis reproduksi pada hewan itu terdapat dua jenis, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang pertama, reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian, proses reproduksi aseksual adalah proses reproduksi yang tidak melibatkan prosesnya peleburan sel gamet. Untuk contoh dari proses reproduksi itu, saya ambil dari yang pertama, yaitu contoh dari hewan vertebrata. Yang pertama adalah hewan porifera, di mana hewan porifera ini adalah hewan yang melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu cara seksual dan cara aseksual. Yang pertama yaitu porifera ini melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan diri atau pembelahan tunas. Kemudian cara reproduksi yang kedua yaitu reproduksi seksual, yaitu di mana terjadinya pembentukan amoebosit, kemudian menjadi akosit, kemudian jadi zigot, kemudian menjadi amfiblastula dan menjadi porifera dewasa. Contoh selanjutnya yaitu pada pilum moluska, di mana saya mengambil contohnya yaitu siput, di mana kebanyakan dari siput itu memiliki alat reproduksi hermafrodit. Prosesnya yaitu di mana terjadinya pertemuan antara siput satu dengan siput yang akan dikawini, kemudian masing-masing menembakkan arah anak panahnya yang berupa zat kapur. Kemudian masing-masing dari siput saling memasuki alat reproduksinya dan saling membuahi. Kemudian telur yang telah dibuahi akan dikeluarkan dan disimpan di tanah yang kemudian nantinya akan menjadi sebuah larva siput. Untuk contoh hewan yang vertebrata yaitu yang pertama yaitu diambil dari kelas Pisces, di mana kelas Pisces itu melakukan proses reproduksinya secara eksternal, di mana prosesnya yaitu ikan betina akan mengeluarkan sel telur, kemudian ikan jantan akan melakukan pengeluaran sel sperma, kemudian sel telur dan sel sperma akan bertemu di luar dan terjadi fertilisasi. Selanjutnya yaitu pada Aves, di mana Aves itu mengalami fertilisasi internal atau di dalam, yaitu dengan terjadinya pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma di bagian ujung opiduk. Untuk proses pembentukan telur itu sendiri adalah setelah bertemunya sel telur dan sel sperma, maka sel telur yang telah dibuahi akan berjalan menuju tuba Fallopi kecil, lalu kemudian berjalan menuju tuba Fallopi besar, kemudian berjalan kepada infundibulum, di mana pada infundibulum itu akan terbentuk kuning telur. Kemudian sel telur akan berjalan menuju magnum, di mana di magnum itu terjadi prosesnya pembentukan putih telur. Kemudian setelah dari magnum, sel telur akan berjalan menuju isthmus, di mana pada isthmus terjadi proses pembentukan selaput telur. Kemudian sel telur akan berjalan ke uterus, di mana pada uterus itu terjadi pembentukan cangkang telur yang terjadi karena adanya proses katalisator dari protein apokleidin 17. Kemudian telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya yaitu pada reptil, di mana reptil melakukan reproduksi secara internal dengan proses pertama yaitu terjadinya kopulasi, kemudian sperma bergerak melalui saluran yang langsung berhubungan dengan testis, kemudian menuju vas deferens dan hemipenis. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai reproduksi pada hewan.
Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.